Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan di dalam merefleksikan kitab Al-Hikam di hikmahnya yang kedua. Kitab yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di hikmahnya yang kedua ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan hikmah kepada kita, iradatuka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah, yang artinya keinginanmu untuk lepas dari urusan dunia tak sejalan dengan kehendak Allah yang telah membekalimu, memberimu dengan sarana penghidupan dunia. Sedangkan semangatmu untuk mendapatkan sarana penghidupan atau yang berkaitan dengan keduniaan tak sejalan dengan kehendak Allah yang telah melepaskanmu dari urusan dunia. Jadi di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan hikmah kepada kita bahwa Allah menempatkan manusia pada dua kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan asbab, di mana orang di dalam berjuang di jalan Allah, Allah memberikan fasilitas-fasilitas penghidupan dunia. Kemudian yang kedua, maqam tajrid, di mana Allah memberikan kedudukan pada seseorang yang mana di dalam berjuang di jalan Allah dengan sarana-sarana penghidupan, dengan sarana-sarana yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdhah. Jadi di sini ada dua kedudukan, dua maqam. Makom itu kedudukan asbab, makom asbab dan makom tajrid. Makom asbab di mana seseorang didudukkan oleh Allah pada makom, pada tempat Allah memberikan fasilitas-fasilitas penghidupan dunia dalam rangka berjuang, dalam rangka beribadah di jalan Allah. Kemudian yang kedua, makom tajrid, makom di mana seseorang Allah tempatkan pada kedudukan untuk beribadah kepada Allah yang kaitannya ibadah mahdhah di dalam berjuang di jalan Allah. Keduanya mulia semua, baik semua, sepanjang diniatkan karena Allah, sepanjang dalam rangka berjuang di jalan Allah. Kalau kita contohkan misalkan pada zaman Rasulullah SAW, ada orang yang memang sama Allah didudukkan pada maqam asbab, yaitu salah satunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Hartanya luar biasa, sungguh kaya, sampai sekarang hartanya masih ada. Sedangkan maqam tajrid itu bisa kita ambil contoh, salah satunya adalah sahabat Abu Hurairah. Ya mungkin kalau sekarang sebagai takmir masjid. Namun perlu diketahui, hadis-hadis kebanyakan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Jadi keduanya mulia sepanjang digunakan untuk berjalan, untuk berjuang di jalan Allah dan diniatkan karena Allah. Baik, pada kesempatan ini karena kami ingin merefleksikan dari konteks bisnis, tentunya berkaitan dengan bisnis usaha. Nah, ketika kita sama Allah
sudah didudukkan pada maqam asbab, di mana Allah memudahkan kita dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki, dan kita punya kewajiban untuk memenuhi keluarga, nafkah keluarga, istri, anak. Maka ketika kita ingin lepas dari maqam asbab ini, ingin lepas menjadi maqam tajrid, justru kita berdosa. Itu sebenarnya hawa nafsu dari kita, mencari enaknya daripada mikirin untuk mencari nafkah buat anak, buat istri, lebih baik ibadah. Ini nafsu sebenarnya. Di sini saya mengatakan dari mengingatkan kepada kita, memberikan hikmah. Keinginan kita yang seolah-olah baik, ya, ingin ibadah terus di masjid, itu justru nafsu, itu dosa. Karena apa? Karena kita mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri, menafkahi anak kita. Kita berjuang, ya, mencari rezeki dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada keluarga apabila meninggal dalam keadaan syahid. Nah ini, jadi di sini Syekh Sekandari mengingatkan kepada kita bahwasanya orang yang seolah-olah kelihatannya saya ingin ibadah saja di masjid, zikir, sholat, tidak mencari nafkah sama sekali, padahal punya keluarga, punya anak, punya istri, dan Allah sebenarnya memudahkan dia dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki, dikasih fasilitas kemudahan, tapi dia ingin ibadah saja di masjid. Ini sebenarnya di sini diingatkan oleh Syekh Naufal Sekandari, ini sebenarnya nafsu dari orang tersebut, ingin cari enaknya, bukan karena Allah. Nah ini perlu diperhatikannya, perlu dicamkan, dipahami. Jangan sampai ibadah kita justru itu nafsu dari kita, bukan karena kehendak Allah, bukan ikhlas karena Allah, bukan niat kita niatkan karena Allah, tapi karena nafsu, ingin cari enaknya kita. Nah ini jadi di sini maqam asbab, ya, Allah memberikan kemudahan dalam fasilitas-fasilitas dunia dalam rangka berjuang di jalan Allah, memberikan fasilitas-fasilitas penghidupan, ya kita bekerja yang sungguh-sungguh, mencari nafkah yang sungguh-sungguh untuk kebutuhan keluarga, untuk berjuang di jalan Allah, itu mulia, ya. Jadi mulia, jangan dipikir, ya, orang mencari dunia, ya, mencari rahmat karunia Allah, dipikir untuk ngurusi dunia saja, tidak. Sepanjang kita niatkan karena Allah, sepanjang dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah, itu kemuliaan. Contohnya sudah ada yang saya sebutkan tadi. Siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi kita jangan terlena, sebenarnya keinginan kita untuk ibadah saja, zikir saja di masjid, itu keinginan hawa nafsu kita, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita di dalam menjalankan usaha kita, menggapai karunia Allah. Allah mudahkan, Allah limpahkan rezeki yang banyak, yang halal barokah kepada kita, dan kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Bersama-sama kita berjuang di jalan Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya, melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Itu saja, ya, di dalam hikmah yang kedua ini Syekh Naufal Sekandari mengingatkan kepada kita bahwasanya keinginan kita untuk pindah ke maqam tajrid dari maqam asbab, artinya ingin ibadah saja daripada mencari penghidupan dunia, itu adalah keinginan nafsu kita, syahwat kita, bukan karena Allah. Karena kita sudah diberikan fasilitas-fasilitas penghidupan dunia oleh Allah, ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, kok kita meninggalkan, itu artinya kita mengikuti syahwat kita, nafsu kita. Baik, ini hikmah yang kedua, semoga bisa memberikan manfaat maslahat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.